Salam saudara-saudara. Harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan di tengah pandemi yang mungkin banyak pemberitaan bahwa pandemi ini semakin ganas, tapi percaya di Mazmur 91 perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan percaya Tuhan yang akan menjaga kita dan seluruh keluarga kita. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, dan biar firman Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kita dan tetap terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Saya akan menyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala kemurahan dan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Selama ini Tuhan, Engkau melindungi kami dan menjaga kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai 23. Bilangan 6 ayat 22 sampai 23. Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Jadi di sini firman Tuhan memberkati Harun dan anak-anaknya. Bagaimana Tuhan memberkati? Pada saat itu Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberkati Harun dan anak-anaknya. Banyak dijumpai seseorang sebelum diberkati oleh Tuhan begitu dekat dengan Tuhan. Akan tetapi setelah dia diberkati oleh Tuhan dalam hal pekerjaan, karir, usaha, keluarga, dan lain-lainnya, maka dia melupakan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, maka Tuhan juga menuntun agar kita juga tetap setia kepadanya. Kita lupa bahwa setiap hari, setiap saat kita berperang melawan kuasa iblis. Sebagai manusia tentunya kita tidak akan mampu, maka disinilah kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan agar tetap mampu bertahan. Jadi saudara-saudara, seringkali kita melupakan Tuhan saat kita sudah mendapatkan apa yang kita mau.
apa yang kita inginkan. Itulah karakter manusia sekarang ini. Begitupun zaman dulu seperti itu. Tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah marah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap berusaha menjalin, dia tetap berusaha untuk mendekatkan dan menyadarkan anak-anaknya. Di sini saya akan membagikan ada 4 hal yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Jadi saya akan membagikan bagaimana Tuhan memberikan kepada kita agar kita diberkati seperti seperti Tuhan memerintahkan kepada Musa. Yang pertama adalah menempatkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Menempatkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Kita buka di Kejadian. Kita buka di Kejadian 22 ayat 3 sampai 4. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangannya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandang, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi yang pertama, menempatkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Jadi di sini bagaimana Abraham sudah mempersiapkan untuk korban sembelihan, untuk menyampaikan dupa mesbah doa untuk Tuhan. Pagi-pagi sekali dia sudah menyiapkan anaknya dan dia tahu Ishak akan dipersembahkan. Jadi dia percaya dan yakin. Di sini dikatakan menempatkan nama Tuhan di atas segalanya. Padahal Ishak ini anak satu-satunya. Tapi bagi Abraham, Tuhan adalah yang terutama dan pertama. Dia prioritaskan Tuhan. Jadi dia menempatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka kita akan melihat dan merasakan mujizat-mujizat yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Musa, memerintahkan kepada Musa, bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Demikian juga untuk kita sekarang ini, yaitu menempatkan nama Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Kita bisa baca di Bilangan 6 ayat 24. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di sini dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam ayat ini masih berlaku bagi kita. Jadi ini bukan berlaku pada zaman Musa saja, tetapi ini pun berlaku bagi kita. Makanya setiap kali kita selesai ibadah, selalu ada doa berkat yang setiap hamba-hamba Tuhan memberkatinya. Itu adalah perlindungan nyata, dan sampai detik ini Tuhan menjaga dan melindungi kita. Jadi perlindungan Tuhan. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam ayat ini masih berlaku bagi kita. Itu yang kedua ya saudara-saudara. Kita percaya kasih Tuhan di tengah pandemi ini akan tetap selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang poin yang ketiga adalah kasih karunia. Di Bilangan 6 ayat 25. Dikatakan bahwa hanya kasih karunia kita diselamatkan. Kita baca di Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang ketiga adalah kasih karunia. Kita hidup adalah sekarang ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menahan semua. Dia bisa saja melakukan waktunya Tuhan tiba. Tapi saya percaya yang menahan untuk dia datang sekarang ini adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Untuk kita segera bertobat. Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup lebih baik. Tuhan ingin kita bertobat. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Tuhan. Apa yang kita bisa dapati, kita dikasih nafas hidup, kita bisa makan, bisa minum, bisa berjalan. Itu karena kasih karunia Tuhan terhadap kita. Dan kita harus merespon kasih karunia Tuhan terhadap kita. Jangan pernah diabaikan. Jangan pernah mengabaikan kasihnya Tuhan pada kita. Jadi yang ketiga adalah kasih karunia. Yang keempat atau yang terakhir adalah damai sejahtera.
Kita bisa baca di Yohanes 4 ayat 27. Yohanes 4 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tunggu sebentar ya, saudara. Maaf saudara-saudara, tadi ada kesalahan. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera, Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi Tuhan mau kita jangan gelisah dan gentar. Jadi yang poin yang terakhir adalah damai sejahtera tidak bisa kita beli dimanapun. Akan tetapi damai sejahtera hanya dapat kita peroleh karena pemberian dan anugerah dari Tuhan sesuai kehendaknya. Hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan memperoleh damai sejahtera. Jadi Tuhan di firman Tuhan katakan, akan kutinggalkan padamu. Jadi bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, itu dia akan memperoleh damai sejahtera itu. Terus bertanya, bagaimana kalau orang-orang yang tidak percaya? Bagaimana kalau orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan tidak akan mengalami damai sejahtera itu? Kenapa saya bilang? Dia selalu gelisah, takut. Jadi di sini katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau ada damai sejahtera di dalam diri kita, mau kita susah, mau kita sakit, mau apapun problem, masalah yang kita hadapi, kita akan mengalami damai sejahtera. Sukacita tetap terus. Selalu kita bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi saudara-saudara, damai sejahtera itu tidak bisa kita dapati dengan cuma-cuma. Dan bagaimana kita memperolehnya? Itu bergaul intim dengan Tuhan. Adakan mesbah doa, menjalin hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, baca firman dan jadilah pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua di saat tengah pandemi ini. Jangan pernah gelisah, jangan pernah takut, cemas atau apapun. Ambil, raih damai sejahtera itu. Bagaimana untuk kita mendapatkan semua 4 poin ini adalah bergaul intim dengan Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, dan Tuhan akan memberkati engkau. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi kami, dan kami merespon waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk hidup kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman. Segala masalah, problem, sakit, penyakit kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya perlindungan Tuhan akan nyata bagi hidup kami. Tuhan berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube ini, dan tuntun mereka di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Lawat bangsa Indonesia, berkati segera virus corona ini berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tengking, kami patahkan, kami hancurkan virus corona ini dari muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Mas Bapa, kami serahkan seluruh doa ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.